Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sejarah Daulah Turki Utsmani di Istanbul pada tahun 1300 sampai 1922 Masehi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang telah berpartisipasi untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu yang pertama, saya sendiri Ihsan Abil Riyadi selaku moderator, dan sebagai pemateri ada 3. Yang pertama Ahmad Husaini, yang kedua Juwita, dan yang ketiga Fika Sartika Muslimah. Sebelum saya mengawali presentasi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan berkat kehendaknya pula kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu kuliah daring. Dan tak lupa pula, marilah kita panjatkan sholawat dan salam Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner yang paling hebat, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah, menuju alam yang terang benderang yang seperti saat ini kita rasakan. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk membawa materi. Saya akan menjelaskan asal-usul kerajaan Turki Utsmani. Sumber tradisional menyebutkan bahwa asal-usul pendiri kerajaan ini berasal dari kabilah Oghuz berkebangsaan Turki yang mendiami daerah Mongol. Di daerah utara negeri Cina, selama 3 abad lamanya mereka berpindah-pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah di bawah tekanan serangan-serangan Mongol. Pada abad ke-13 mereka melarikan diri ke daerah barat untuk mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang yang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Selanjutnya, masa perkembangan dan ekspansi. Kontribusi Utsman tahun 1290 sampai 1326 yang terpenting adalah mendirikan kerajaan dan mulai melakukan politik perluasan daerah, terutama melakukan ekspansi ke Bizantium tanpa memperdulikan konfliknya dengan kekuatan kerajaan bangsa Turki lainnya. Pada tahun 1317 Masehi, ia berhasil menaklukkan kota Bursa atau Bruza, yang kemudian pada tahun 1326 dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. 8 dasar politik penaklukan yang dikembangkan Utsman yakni kapasitasnya sebagai amir yang memimpin pasukan Ghazi Turki untuk melakukan perang suci, dan sebagai agen kelompok Ahis atau mistik untuk membentuk kesatuan politik di Anatolia, tetap tidak diubah oleh para penggantinya pada abad ke-14. Pengangkatan Orkan tahun 1326 sampai 1359 sebagai pengganti Utsman pun mendapat dukungan dari kelompok Ahis ini, dengan harapan Orkan melanjutkan kebijakan perang suci. Untuk membiayai politik penaklukannya, Orkan mendirikan Institut Waqf. Selama pemerintahannya, Orkan berhasil menaklukkan Asmir atau Smyrna tahun 1327 Masehi, Kawashanli pada tahun 1330 Masehi, Ankara pada tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Daerah ini adalah bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Kemajuan pemerintahan dan ekspansi wilayah. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan budaya. Menurut Philip Kahiti, kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan dari kebudayaan Persia. Mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dalam bidang organisasi,
pemerintahan dan kemiliteran mereka banyak menyerap dari Bizantium, adapun dari bangsa Arab. Mereka mengambil ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan dan huruf. Itu tidak berarti bahwa kerajaan ini tidak memiliki kebudayaan orisinal, bidang pemerintahan, arsitek, dan puisi. Ada 3 hal yang dianggap sebagai kontribusi orisinal kerajaan ini. Yang kedua yaitu bidang kemiliteran sukses yang diraih kerajaan Turki Utsmani dalam setiap ekspansinya, tidak lepas dari dukungan kekuatan militer yang disertai dengan diplomasi yang handal. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi, namun tak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang besar ini dilanda kekisruhan. Kesadaran prajuritnya menurun. Mereka merasa dirinya sebagai pemimpin yang berhak menerima gaji. Bidang ekonomi daerah-daerah yang dikuasai kerajaan Turki Utsmani pada umumnya memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Mesir, umpamanya, adalah penghasil sutra, katun, dan buah-buahan. Syria memproduksi beras, sayuran, terigu, dan gula. Anatolia mengeluarkan bahan-bahan tekstil, buah-buahan, dan kayu. Hasil-hasil kekayaan alam itu kemudian dijual ke Afrika Utara dan Afrika Barat melalui Mesir. Pantai Laut Merah memberikan jalan masuk ke perdagangan Lautan India bagi kerajaan Turki Utsmani. Yang keempat yaitu bidang pemerintah. Bidang pemerintahan kerajaan Turki Utsmani menganut sistem pemerintahan yang bersifat patrimonial atau keturunan, lebih populer dengan sebutan monarki. Disebut patrimonial karena otoritas kepemimpinan berdasarkan keturunan para Sultan Utsmani sangat dominan. Negara dianggap milik keluarga dan para penduduknya dianggap sebagai pelayan mereka. Para tentara yang terdiri atau berasal dari budak-budak men berikan loyalitas penuh kepada pribadi-pribadi sultan. Yang kelima yaitu bidang keagamaan. Pada masa kerajaan Utsmani, hampir tidak pernah melahirkan para ulama yang mempunyai pemikiran orisinal. Karangan-karangan yang muncul pada zaman ini hanyalah berupa syarah, hasyiyah, atau syarah dari syarah kitab yang dikarang oleh para ulama yang hidup di zaman-zaman sebelumnya. Mengingat kondisi seperti ini, dalam dunia ilmu, zaman kerajaan Utsmani dikenal dengan Ash-Shuru wal Hawashi. Sementara itu, tarekat mengalami kemajuan yang berarti pada masa kerajaan Turki Utsmani. Tarekat Bektashi yang paling berkembang pada masa itu mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Janissary, sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Adapun tarekat Maula, yaitu tarekat lainnya yang berkembang pada masa kerajaan ini, mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Janissary Bektashi. D. Sejarah penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan. Konstantinopel memiliki letak yang sangat strategis dalam segi ekonomi maupun politik dunia. Sejak tahun 324 Masehi hingga awal abad ke-15 Masehi, Konstantinopel menjadi ibu kota dari Bizantium Romawi Timur. Konstantinopel terletak di antara benua Asia dan Eropa serta dibelah oleh Selat Bosporus. Sultan Mehmed II atau biasa disebut dengan Muhammad Al-Fatih memiliki banyak alasan yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel.
Berikut merupakan latar belakang dari penaklukan Konstantinopel, yakni yang pertama yaitu dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Yang kedua yaitu Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga yaitu menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Jalannya penaklukan. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasehat dan ahli perang yang biasa diandalkan. Syekh Syamsuddin, Halil Pasha, dan Sakhanos Pasha adalah 3 orang terpercaya Al-Fatih dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Baik, saya akan memaparkan mengenai kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat di tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Perlahan tapi pasti, kejayaan Turki Utsmani mulai memudar karena para pemimpin yang menggantikannya tidak mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk mengatasi permasalahan yang timbul, di antaranya pemberontakan wilayah kekuasaan dan bangsa-bangsa Eropa yang mulai mengalami masa kemajuan yang pesat, hingga akhirnya di akhir Perang Dunia Kedua tahun 1942 Hijriah dimotori oleh Kemal Atatürk, kerajaan Turki Utsmani berubah menjadi Republik Turki. Maka dengan demikian berakhirlah kerajaan Islam yang berkuasa selama 6 abad. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, sedangkan administrasi pemerintahan kerajaan tidak beres. Yang kedua, heterogenitas penduduk dengan wilayah yang sangat luas, sehingga perbedaan bangsa dan agama seringkali menyebabkan terjadinya pemberontakan. Yang ketiga, pemerintahan yang lemah setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyebabkan banyak terjadi kekacauan di pemerintahan. Yang keempat, pemberontakan tentara Jenisari, tentara yang menjadi sumber kekuatan militer Turki Utsmani pernah terjadi 4 kali. Yang kelima, kemerosotan ekonomi. Dan yang keenam, terjadi stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara bangsa-bangsa Eropa sedang mengalami masa pesatnya ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, asal muasal kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka menetap di Asia Tengah di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih Sukut sebagai ibu kota. Yang kedua, kerajaan Turki Utsmani pernah dipimpin sebanyak 40 orang raja, di mana yang pertama adalah pendirinya yaitu Sultan Utsman bin Ertugrul. Kemudian dilanjutkan raja-raja setelahnya, di antara raja yang paling sukses adalah Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman pertama. Yang ketiga, di masa kerajaan Turki Utsmani, perkembangan yang paling pesat adalah di bidang militer dan infrastruktur, sedangkan bidang lain tidak terlalu mengalami kemajuan berarti. Yang keempat, kerajaan Turki Utsmani mulai mengalami masa kemunduran setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan setelahnya tidak mampu meneruskan jalannya pemerintahan dengan baik, sementara bangsa-bangsa Eropa mengalami masa kemajuan ilmu pengetahuan hingga akhirnya
pada tahun 1942 Republik Turki diproklamirkan menggantikan Kerajaan Turki Utsmani. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Husaini selaku pemateri terakhir. Dan mungkin itulah saja materi yang sempat kami bawakan. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, langsung bisa via chat, via WA, dan jawaban dari pertanyaan teman-teman akan kami upload di pertemuan selanjutnya atau akan kami tampilkan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk sekaligus pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan menutup jalannya diskusi kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang telah sempat berpartisipasi dalam kesempatan kali ini untuk melaksanakan diskusi kita pada kali ini pada kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Dengan itu, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk menutup jalannya diskusi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.